Pentingkah perempuan itu hadir di saat akad atau hadir di depan penghulu bersama calon suaminya? Ini pertanyaan yang menarik dan memang banyak terjadi di sebuah prosesi akad nikah. Itu perempuannya nggak ada. Coba ya teman-teman semuanya ya, sahabat Bu Alim dimanapun berada ya, coba ketika ada sebuah pernikahan, akad nikah, perhatikan yang biasa terjadi itu adalah banyak terlihat meja dengan Pak Penghulu itu adalah semuanya laki-laki ya, bapaknya, calon manten laki-laki, penghulunya, saksinya pun juga sering laki-laki gitu ya, sehingga seolah-olah nggak ada perempuan satupun di meja yang sakral itu. Menurut saya ini kok jadi kurang pas ya, ketika kita ingin mencoba menguatkan nilai kesetaraan dan keadilan. Dulu pernah saya sampaikan di masyarakat kita, dengan gambar meja yang seperti itu, berarti cara berpikirnya ini masih vertikal, yaitu Tuhan, suami, istri. Gitu. Bukan segitiga ya, Tuhan, suami, istri. Karena itu menurut saya ya, ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menghadirkan perempuan pada saat ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Ya karena ini suatu perjanjian yang sakral ya, yang benar-benar gitu, yang mestinya ya harus disaksikan ya oleh kedua belah pihak, calon suami dan calon istri, perjanjian itu. Nah masalahnya sih kadang-kadang di masyarakat kita ya, di masyarakat kita itu sering sekali perempuannya disembunyikan. Ketika akad nikah sudah terjadi, barulah si istrinya ini muncul gitu. Alasannya kadang-kadang kan belum muhrim ya, masa mau berdekatan? Loh kan banyak orang di situ. Kecuali kalau berdua ya ketiga setan ya, itu iyalah. Lah ini kan akad nikah kan banyak banget orangnya. Maka dari itu menurut saya sih penting menghadirkan mempelai perempuan di meja akad nikah supaya dia juga ikut terlibat di dalam menyaksikan perjanjian yang sakral itu. Saya mempunyai konsep bahwa nanti ayah, ibu, saksi, calon mempelai laki-laki dan perempuan dan bapak penghulu ya, itu ada di meja itu, lalu kemudian setelah akad nikah selesai, maka langsung sungkem minta doa kepada ayah dan ibu, sehingga itu betul-betul satu paket yang penting untuk dihadirkan. Nah, ada sebuah kejadian, pernah saya melihat sebuah pernikahan yang dia itu, saya tanya kepada keluarga ya, kenapa tadi perempuannya kok disembunyikan? Kenapa tidak dihadirkan pada akad nikah gitu ya? Nah, si tuan rumah menjawab bahwa, loh katanya wedding organizer begitu mintanya. Nah, ini kan berarti persoalannya ini gimana nih ya? Wedding organizer kita gitu ya, apakah memang dia dibangun dengan nilai-nilai yang patriarki, bukan nilai-nilai kesalinan? Karena nggak ada larangan kok dalam agama secara tekstual perempuan tuh hadir di akad nikah tuh nggak ada larangan. Bahkan menurut saya itu penting untuk dihadirkan, supaya semangat untuk pengalaman bahwa itu perjanjian yang sakral itu juga dirasakan oleh perempuan. Nah, yang satu lagi nih menurut saya ya, selain masalah komposisi tadi, di dalam akad nikah itu harus hadir kedua mempelai ya, lalu juga ibu juga hadir di situ. Menurut saya yang kedua, akad nikahnya itu kan kalau kita cermati ya, cenderung kayak semacam akad jual beli. Ya kan, saya terima nikahnya ini dengan mas kawin ini dan dibayar tunai. Nah itu, dibayar tunai itu kan diksi kata-kata yang digunakan ketika kita sedang jual beli. Saya mencoba mencari ya landasan-landasan bayani yang terkait dengan itu, maka sebenarnya itu ada hadis yang tidak terhutang ya. Tapi bukan berarti dengan harus kata-kata dibayar tunai. Maka saya mengusulkan begini nih, mungkin nggak ya akad nikahnya itu diganti dengan begini ya. Misalnya saya terima nikahnya si ini gitu ya, dengan mas kawin yang sudah disepakati bersama dan diberikan secara langsung. Jadi nggak ada kata-kata dibayar tunai, supaya tidak terkesan bahwa kita sedang membeli anak gadis orang, atau kita merasa terbeli oleh calon suami kita, misalnya begitu. Nah, walaupun ini sesuatu yang kayaknya susah ya di masyarakat untuk kita lakukan, tapi itu sesuatu yang bisa untuk diubah dan nggak ada kok secara agama, landasan agama yang sengaja untuk kita tolak itu nggak ada gitu terkait dengan persoalan itu. Sehingga ibu bapak sekalian dan juga sahabat Bu Alim dimanapun berada,
Yuk kita wujudkan proses pernikahan dengan semangat egaliter, ya, dengan semangat kemitra sejajaran, sehingga itu bisa diwujudkan di dalam sebuah prosesi akad nikah dan juga kata-kata akad nikah yang perlu dan penting disebutkan. Insya Allah teman-teman wedding organizer ya, kalau kemudian menguatkan nilai-nilai kesamaan dan keadilan ini, maka berarti ikut berkontribusi untuk juga mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hal ini kalau masih kita biarkan ya, dugaan saya, hipotesa saya, kekerasan terhadap istri yang masih banyak terjadi dilaporkan di dalam KDRT, menurut saya salah satunya itu adalah dari kontribusi budaya-budaya yang masih sangat patriarki ya, yang ada di masyarakat kita. Nah, menurut saya ada satu lagi yang ketiga, yaitu selain tadi masalah akad nikahnya, lalu ucapan tadi kan situasi akad nikahnya, lalu ucapan akad nikahnya. Yang ketiga, menurut saya bentuk salamannya. Sering yang kita lihat adalah istri mencium tangan suami, lalu suami mendoakan, memegang kepalanya gitu ya. Nah, itu kayaknya bisa juga kita coba bahwa suami dan istri bergantian ya, cium tangannya. Saling kemudian saling mendoakan kan begitu. Sehingga kan kayaknya lebih egaliter daripada gitu. Sekali lagi nggak ada kok hadis yang mewajibkan istri itu salaman kepada suami. Yang ada adalah bagaimana anak-anak ya, itu dengan cara menghormati orang tua itu dengan sungkem, itu ada ya. Tetapi kalau istri sungkem pada suami ya, atau cium tangan, itu sebenarnya menurut sepengetahuan saya ya, yang dalil-dalil bayani yang ada itu nggak ada yang begitu. Ada sih tulisan saya yang lain, haruskah istri mencium tangan suami saat hari raya? Mungkin nanti teman-teman bisa di-searching ya secara detail terkait dengan persoalan itu. Saya pikir itu mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang selalu menguatkan keadilan dan kesetaraan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin.